Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kam abra'at wasibam bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min rabqatil lamami wa ahyatis sanata sahba da'watuhu hatta hakat dawratan fil asuri duhumi bi'aridin jada au khiltal bitaha biha saiban minal yammi au sailan minal arimi. Kam abro'at pira wae abro'at marekake menyembuhkan wasiban ing wong sing lara bilamsi kelawan ngusap apa rahatuhu apa dlamane epek-epeke Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atlaqat lan melepaskan ariban ing wong sing butuh min rabqatil lamami saking belenggu edan. Lamam iku edan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara lain mukjizatnya, mukjizat yang kecil-kecil ya, mukjizat yang besar Al-Qur'anul Karim itu bisa menyembuhkan orang yang sakit hanya disentuh saja. Dulu ada sahabat Qatadah dalam peperangan itu kena panah itu sampai matanya ini ndelewer ke sini, keluar dari tempatnya. Susahnya tidak mau mati, wah ini gimana? Nanti istri saya kan wedi mbek aku. Matur Kanjeng Nabi terus dikembalikan aja, makanya surut balik lagi seperti semula. Ada seorang ibu gendong anaknya yang edan, kejinan apa-apalah. Jadi pegang kepalanya Kanjeng Nabi sembuh. Wa ahyat lan ngurip-ngurip apa? Wa ngurip-ngurip apa? Apa ning kok ae? Wa ahyat lan ngurip-ngurip as-sanata syahba'a ing tahun kering tidak ada hujan sama sekali. Lainnya daerah-daerah lain sudah banjir, itu masih gak ada hujan. Tahun dan kering apa sing urip-urip dakwatuhu dungane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta hakat sehingga ngemperi menyerupai ya sanatus sahba, nyerupai huratan ing gemilang. Gurah itu yang gemilang. Di mana nih gemilang ya tetap ra ngerti wong iku bahasane ya gak tahu dienggo sehari-hari. Apa jaran niku? Enekane jaran itu apa jenenge? Batu apa jaran ngene kene iki. Batu apa jidat apa jaran itu, jarannya coklat atau ireng, ning kene iki putih sendiri gitu. Udahnya hitam tapi di kepalanya ini ada putihnya sendiri. Wis tahu jaran ora kok plong-plong kowe. Jaran itu kuda ya. Kuda hitam itu di sininya itu ada putih-putihnya. Itu namanya ghurrah. Fil asurid duhumi dalam pira-pira mangsa ad-duhumi sing peteng sing gelap. Jadi seolah-olah
tahun-tahun itu hitam semua karena tidak ada hujan sehingga tanduran juga tidak hijau. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwaduli terus sholat istikharah. Sholat belum selesai hujan sudah turun lebat sekali. Jadi kalau tahun-tahun itu hitam ada putih sendiri itu ya pas yang ditunggu Kanjeng Nabi itu kayak hurrah di kepalanya udah. Bi aridin kelawan mendung jada kang loman ya disokno ngono ae. Tidak diencrit-encrit airnya itu mendung. Air hujan kan dari mendung. Kalau mendung itu lomo memberikan jada aweh ya aridin au khiltal bitah. Berarti hakat huratan sekarang khiltal bitah. Gak khiltu itu sapa sing ngarokati. Au khilta atau menyangka sira mengira kamu albitoha ing ora-ora ombo padang terbuka wong Jawa ngarani ora-ora ombo padang terbuka. Biha anti asanatus sahba iku saiban merupakan apa air bah aliran wong itu padang ombo itu padang terbuka kamu mengira itu saiban aliran minal yammi saking bengawan ausailan utawa banjir minal arimi saking bendungan. Kok itu bendungan apa itu yang enggak itu yang kemarin itu padang terbuka itu. Begitu Kanjeng Nabi ndonga udah hujan turunnya enggak karu-karuan. Digambarkan salat itu masih. Jadi ketika sujud semua orang wah raine gelepotan kabeh karena becek. Dulu belum ada jubin, belum ada marmer, sembayangnya di tanah, hujan lebat. Becek kabeh. Ta'ni wa wasfi ayatin. Nah, gak cocok itu. Ta'ni wa wasfi ayatin lahu zaharat zuhurana ril kira lailan ala alami Fadurru ya sadadu husnan wa huwa muntazimun walaysa yanqusu qadran ghaira muntazimi. Dakni biarkan aku dakni aku njarno aku umbarasya ing ingsun biarkan aku wa wasfilan anggone nyifati ingsun ayatin ing mukjizat lahu kagungane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaharat kang pertela ya ayat zuhura naril kira kaya pertelane geni kira geni perjamuan itu kowe nek ana tamu terus mbok jamu itu kira itu apa jenenge cara Jawane itu kowe ana tamu terus mbok ladeni mbok kei ngombe kei mangan mbok sediakno penginepan sak pitute itu jenenge kira apa jenenge menjamu perjamuan ya hormat tamu kira ada namanya narul kira lailan
ing dalem wektu bengi ala alami ing atase gunung. Orang Arab itu kalau sudah lomo, lah murah, dermawan itu enggak kayak orang Arab. Terkenal sekali orang Arab itu kalau yang dermawan itu kan main. Enggak peduli kenal enggak kenal itu. Janji ana tamu mesti disuguh dengan segala macam. Bahkan ada yang namanya narul kira. Jadi dulu nggak ada PLN, nggak ada lampu. Jadi, mereka malam-malam itu bikin api. Kalau dia di gunung kelihatan dari jauh itu kok ada api. Maksudnya nanti musafir yang jalan kelelahan, lapar, haus lihat itu, wah senang sekali, itu panggilan untuk datang supaya dihormati. Jadi mereka sengaja membuat api supaya orang yang berjalan itu tahu itu ada yang melek di sana dan siap menjamu. Itu narul kira. Lalu orang ke sana dapat minum, dapat makanan, dapat penginapan di situ. Dijamu sama orang yang punya narul kira. Ya, Imam Busiri menyamakan mukjizat Kanjeng Nabi itu seperti narul kira. Dari jauh cetok sekali, kelihatan sekali. Fadurru mongko utawi mutiara iku yazdadu husnan. Lah ngelem mawon kok jenengan nazomake, kok jenengan tata sebagai puisi, jenengan tata menjadi kasidah-kasidah. Jawabe fadurru mongko utawi mutiara iku yazdadu tambah-tambah ya mutiara apane husnan indahe. Wa huwa kale utai mutiara iku muntazim, tersusun, tertata dengan baik. Tapi walai sayang kusu lan ora berkurang ya duru apane kodron nilainya ghairu muntazimi kale ora ditata ora disusun. Ya memang muji biasa, tidak usah dinazamkan, tidak usah ditata sebagai kasidah. Ya sudah bernilai namanya pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ditata lebih indah lagi. Seperti mutiara itu kalau disusun menjadi kalung itu indah sekali. Harganya bertambah. Meskipun kalau diudari diecer-ecer tetap mutiara itu berharga, tetap punya nilai. Cuma kalau ditata mundak harganya. Makanya saya memujinya pakai saya tata dalam untaian puisi-puisi. Fama tatawulu amalil madihi ila ma fihi min karamil ahlak. Apa sih sing iso ndawak-ndawakna fama iku apa tatawulu amalil madi nggone ndawak-ndawakake harapane wong sing ngelem ilama fihi maring barang fihi kang tetep ana ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bayane min karamil akhlaki nyatane mulyane pekerti wasiamilan karakter-karakter sifat. Jadi, ya begini inilah mau memuji Pak Piye. Harapannya ya bisa terpenuhi pujian-pujian itu karena memang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai hal-hal yang sangat patut dipuji. Ya, akhlaknya, kelakuannya, karakternya. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami.
ayatu haqqin utawi mukjizat-mukjizat yang benar, mujibate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersifat ayat-ayat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Minar Rahmani saking zat kang maha welas, muhdatsatun iku dianyarake muhdasa anyar. Dianyarake Gusti Allah muhdasa. Tapi qadimatun, qadim disebut qadim lawas. Sifatul mausufi karena menjadi sifate hal yang disifati bil kidami kelawan lawas gitu. Dari dulu itu perdebatan orang mengenai Al-Qur'an itu qadim apa hadis, baru apa lama. Wah, itu sampai memakan korban. Perselisihan begitu saja, kalau ini dibawa ke politik itu bisa nyusahno wong. Seperti soal Quran ini qadim atau baru. Itu yang mengatakan Quran itu baru, itu orang-orang yang berkuasa tiba-tiba. Maka orang yang tidak berkuasa dipaksa untuk mempercayai bahwa Quran itu hadis. Ya, orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa itu qadim ya tidak mau. Karena yang mempunyai pendapat hadis ini berkuasa, cekel aja di penjara. Imam Ahmad di penjara sampai wafat, Imam Syafi'i, banyak korban-korban karena penguasanya pada waktu itu punya keyakinan. Sementara ulama-ulama ini menyatakan qadim. Kenapa? Karena itu sifatul mausuf bil qidami. Kalamullah. Kalamullah, Allahnya qadim kok. Masa kalamnya baru? Nah, pendapatnya penguasa ini baru kita bisa tahu gini kok. Ini Imam Busiri nengai itu. Ayat-ayat Quran dari Ar-Rahman, wahyu dari Allah Ta'ala. Itu muhdasa. Karena dibawa ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga diartikan dia menjadi baru ketika menjadi mushaf. Mushaf ini baru aja dicetak kemarin. Baru saja ditulis zaman Sayyidina Utsman. Tapi kalamnya itu yang kalamullah. Jadi Gusti Allah ngendikan lewat malaikat Jibril, diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan ke kita. Yang dari Allah itu yang qadim. Tapi ketika sudah sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai kita ini sudah barang hadis. Karena baru ditulis ya. Tapi kalau kita lihat dari sifatul mausuf bil qidam, kalamullah, itu ya qadim. Lam taktarin bi zamanin wahyatuh biruna minal ma'adi wa an adin wa an irami. An kumpul berkali-kali kok, enak itu kalau tidak sastrawan tidak ada. Lam taktarin bi zamanin wahyatu khabiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami. Malah indah. Walam taktarin dan orang barengi ya ayatu haqqin, orang barengi bizamanin kelawan zaman. Wahia kali utawi ayatu haqqin itu khbiruna,
ngabari ya ayatu hakin na ing kita anil ma'ad saking zaman kembalinya manusia itu hari kiamat nanti, kembali kepada pencipta. Juga wa an adin lan tentang kaum Ad. Kaum Ad itu kaum Nabi Hud, Wa an Irami lan saking Iram. Iram lebih tua lagi dari Ad. Ad itu putune Iram. Jadi apa namanya, ada kabilah-kabilah lama. Ceritanya zaman Ad itu orangnya tinggi-tinggi sak kelompok-kelompok dhuwure. Itu sudah sangat lalu. Sudah zamannya Nabi Hud. Jadi Kanjeng Nabi udah bukan hanya ratusan tapi mungkin ribuan tahun. Ya. Tapi ayat-ayat Quran itu menceritakan tentang Ad, tentang Iram, bahkan tentang Nabi Adam, Nabi Nuh. Lam taktarin bizamanin. Orang biasanya cerita ya pada zaman itu. Sekarang terjadi ada pandemi. Itu sekarang. Kowe bukan cerita biyen-biyen. Apalagi yang cerita itu dia tidak pernah sekolah, tidak pernah baca, tidak pernah apa, buta huruf lagi. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ora tau sekolah, ora tau mondok, ora tau maca. Nah, kalau sekarang kamu bisa cerita kemana-mana, kamu membaca soalnya. Kamu bisa cerita Nabi Adam, Kanjeng Nabi itu tidak banyak. Lalu kemudian bicara menyampaikan kepada orang-orang, ini dulu ada kaum ini. Itu kalau tidak ayat-ayatu hakin minar rahman, dari mana Kanjeng Nabi tahu? Nanti itu akan ada yaumil ma'ad yang dulu-dulu yang akan datang berbicara semua ayatu hakin itu. Dan itu yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak masuk akal kalau Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari beliau sendiri, tidak masuk akal. Kenapa? Ya kondi Kanjeng Nabi tahu itu. Kalau kita misalnya bisa cerita mengenai Fir'aun, Nabi Musa, karena kita baca. Kita diberitahu sama Al-Quran, diberitahu sama sejarah, tapi Kanjeng Nabi. Dan orang-orang yang sezaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Itu semua tahu persis Kanjeng Nabi itu dulunya bagaimana, sak piturute. Tahu sejarahnya Kanjeng Nabi, ini pernah sekolah di mana, pernah belajar pada siapa. Semuanya tidak pernah tahu Kanjeng Nabi belajar kemana. Tiba-tiba berbicara dari yang dulu sampai yang akan datang. Ini namanya mukjizat yang tidak berbarengan dengan zamannya. Kalau saiki terus cerita bab saiki, orang buta huruf pun bisa. Orang tidak baca, tidak segala macam tahu kalau sekarang ini sedang pandemi. Tapi ini lam taktarin bi zamanin. Dan itu lama. Damat ladaina fafaqat kullamu mu'jizatin minan nabiyina ilja'at walam tadumi.